Setelah Pak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, resmi menunjuk Anies Baswedan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Menko Polhukam, gantikan Budi Gunawan. Apa? Anies mau dijadikan menteri menggantikan posisi menteri yang lain? Mimpi. Jangan terlalu tinggi menghayal pendukung Anies kalau Anies dijadikan menteri di kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Si Anies jadi menteri apa? Loh, kalau menurut yang saya lihat nih, baik itu berupa postingan, baik itu berupa komentar, atau foto-foto yang beredar di media sosial, kan katanya sudah dilantik sebagai Presiden Nepal. Entah benar atau salah, saya nggak tahu. Kapan pintarnya ya kalian ya, dikasih tahu ngeyel ya, atau nggak mudeng-mudeng. Jadi capek kita membahas mereka-mereka ini. Padahal semua anak abah tuh sekarang lagi fokus mendukung Pak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang anak-anak Abah yang kuciwa ya setelah tahu bahwa Abah ternyata tidak masuk dalam daftar ya pengganti menteri, alias tidak jadi masuk kabinet Prabowo. Padahal menurut saya mereka sudah patut berbangga hati, kan begitu ya. Iyalah, karena Abah tidak hanya menjadi menteri gitu loh, tapi saat ini Abah sudah menjadi presiden di Nepal. Kurang apa lagi sih? Kurang syukur kalian itu ya kan? Dan dari sini teman-teman ya, kita semakin paham bahwa yang diucapkan oleh anak-anak Abah, apapun itu, tidak pernah tepat, tidak pernah benar ya kan? Katanya Abah akan menjadi menteri, awalnya katanya pengganti Sri Mulyani, nyatanya apa jong? Kemudian Abah akan menggantikan Dito katanya untuk menjadi menteri pemuda dan olahraga, nyatanya juga jong, rasain kau. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Setelah Pak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, resmi menunjuk Anies Baswedan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Menko Polhukam, gantikan Budi Gunawan. Harus diakui, penunjukan Anies Baswedan sebagai Menko Polhukam mengejutkan banyak pihak, terutama dari kalangan elit politik yang berseberangan dengan Anies Baswedan selama ini. Berbagai komentar turut diutarakan oleh tokoh-tokoh politik tanah air menanggapi hal tersebut. Ini adalah video yang beberapa hari ini sangat viral sekali teman-teman ya di media sosial, terutama TikTok. Ya, kelihatannya yang membuat ini adalah anak-anak wabah untuk menggiring opini, melakukan induksi, kan seperti itu ya kan. Cuma dia nggak sadar bahwa menteri itu ditunjuk langsung oleh presiden. Presiden nggak mungkin mainan TikTok, jadi dia nggak ngerti ya kan opini yang kalian bangun, kasihan kali. Katanya Abah resmi menjadi menteri kabinet merah putih, pale lo peyang. Lanjut. Apa? Anies mau dijadikan menteri menggantikan posisi menteri yang lain? Mimpi. Jangan terlalu tinggi menghayal pendukung Anies kalau Anies dijadikan menteri di kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Aduh, ketawa yang mengandung, waduh. Ketawa yang bikin gimana gitu dari Mas Ian Borneo ini ya, Mas Ian Jibril. Aduh, menurut teman-teman bagaimana ya ekspresi yang dipertontonkan oleh Mas Ian barusan sebagai duta ketawa Indonesia. Lanjut. Ya, hari ini saya mau bercerita ya. Tentu hari ini adalah hari berkabung bagi para
pemuja Abah Anies. Kenapa? Karena Pak Prabowo hari ini telah melantik dua menteri, yaitu Menteri Olahraga dan Menko Polhukam. Yang di dalam beberapa hari ini dengan adanya kekosongan di media sosial itu, ternak-ternak daripada Abah Anies ini ya, gencar-gencarnya mereka menggaungkan nama Pak Gatot untuk mengisi kursi Menko Polhukam ya. Bahkan untuk di Kemenpora mereka menggaungkan nama Pak Anies Baswedan untuk mengisi. Tapi lagi-lagi pada hari ini Pak Prabowo menunjukkan ya, ketegasannya bahwa beliau tidak bisa diintervensi. Bahkan beliau menempatkan Pak Erick Thohir sebagai Menteri Olahraga, yang memang Pak Erick Thohir sudah ada di bagian kepemerintahan Bapak Prabowo. Jadi hari ini betul-betul kekecewaan buat anak-anak Abah ya. Jadi sarannya tidak usah mengganggu kepemerintahan Pak Prabowo. Sabar saja. 2029 persiapkan strategi yang seperti apa supaya Abah Anies bisa terpilih. Mudah-mudahan orang-orang yang selama ini tidak mendukung Abah Anies mungkin saja di 2029 nanti bisa berubah mendukung Abah Anies ya. Jadi untuk supaya bisa merubah hati orang yang tidak mendukung Pak Anies, janganlah membuat banyak gebrakan-gebrakan yang tidak baik ya. Tetapi dukunglah ke pemerintahan Pak Prabowo supaya itu salah satu modal di 2029 supaya Pak Anies Baswedan itu bisa dipercaya, bisa untuk menjadi seorang pemimpin. Terima kasih. Sudahlah, ya kan? Abah ini kan sudah menjadi presiden sekarang ya di Nepal sana. Ngapain lagi gitu loh berharap jadi menteri ya kan? Ini saya heran sebetulnya dengan anak-anak Abah ini. Abah juga sudah pernah menjadi menteri kok di Indonesia. Ya kan harus naik pangkat dari seorang menteri ya kan, udah pernah jadi gubernur juga. Masa mau jadi menteri lagi ya kan? Udahlah jadi presiden tapi jangan di Indonesia, di Nepal sana ya kan sudah diangkat. Kan katanya sudah dilantik kemarin ya kan, pidato perdananya menggelegar itu ya kan. Iya. Lanjut. Si Anies jadi menteri apa? Loh, kalau menurut yang saya lihat nih, baik itu berupa postingan, baik itu berupa komentar, atau foto-foto yang beredar di media sosial, kan katanya sudah dilantik sebagai presiden Nepal. Entah benar atau salah, saya nggak tahu. Loh iya, saya juga kemarin mendengarkan kabar loh, katanya Abah ini sudah diangkat secara aklamasi gitu ya sebagai presiden Nepal, buntut kericuhan chaos yang terjadi di Nepal kemarin gitu loh, ya kan? Nah, kok masih berharap jadi menteri? Ini menurut saya siapa sih yang bego? Coba kita tengok bareng-bareng ya. Pidato pertama Abah pada saat diangkat sebagai presiden di Nepal. Ini dia. Woi, bangun goblok. Tuh lu lihat tuh Anies Baswedan kepilih jadi presiden di Nepal. Kalau menurut gue sebagai seorang wali, Anies Baswedan itu emang tipikal pemimpin kelas dunia yang gak cocok memimpin Indonesia. Nah, buat para termul-termul, gak usah kejang-kejang kalau ngelihat prestasi Abah Aing. Kita nangis di kolom komentar. Oke? Nah, saya sepakat gitu loh. Untuk kali ini, saya ya kan menyarankan gitu ya, memberikan warning kepada para ternak Mulyono, jangan sakit hati ya kan, nggak usah kebakaran jenggot. Abah telah menjadi presiden ya.
presiden Nepal, ya kan? Anak-anak Abah udah seneng aja tuh. Abah tuh pakai kalung apaan itu? Kalung pakai kalung bunga-bunga dan pohon cemara itu. Macam burung walet aja. Aduh, lanjut. Kapan Anies ke Nepal jadi sekjen PBB atau jadi presiden Nepal? Gas HTI. Inilah nyanyian Termul. Nyanyian Termul itu kepada anak-anak Abah itu ya, kalau nggak HTI ya Yaman ya. Sekarang tambah baru lagi kena kasus ribut di Nepal. Jadi bawa Anies kapan ke Nepal? Aduh. Kapan pintarnya ya kalian ya, dikasih tahu ngeyel ya, atau nggak mudeng-mudeng. Jadi capek kita membahas mereka ini. Padahal semua anak Abah tuh sekarang lagi fokus mendukung Pak Prabowo. Mereka masih berkutat saja masalah Anies. Yang sekarang Anies itu lagi banyak mencerdaskan bangsa, berkeliling-keliling dunia, menyebarkan ilmu kepada sesama. Dan kamu, apa yang kamu lakukan? Hanya bisa ngerecokin Anies aja ya. Aduh, capek deh. Nongol lagi Umi Ipavila yang terhormat, yang paling cantik di dunia dan akhirat. Kapan Abah ke Nepal jadi sekjen PBB atau jadi presiden Nepal? Gas HTI. Woi, langsung dikomentari lah sama anak Abah yang militan satu ini, yang akhir-akhir ini jarang sekali membuat VT, kemungkinan besar ya karena kecewa dengan Abah. Aduh, Abah. Tapi saya sepakat kok bahwa Abah itu memang dibutuhkan dunia, ya kan? Saat ini dibutuhkan Nepal sebagai seorang presiden, dan mungkin beberapa saat yang akan datang akan dibutuhkan di Rusia ataupun Israel untuk bahan campuran bom. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.